Bau champagne mahal bercampur aroma parfum Nietzsche yang tajam menusuk hidung Alina. Ia berdiri membeku di balik pintu kaca buram ruang rapat eksekutif. Di luar, langit Jakarta malam tampak berkilauan, persis seperti masa depan mewah yang sedang dirayakan oleh 3 orang di dalam ruangan itu. Masa depan yang seharusnya ia miliki, tapi kini direbut dengan kejam di depan matanya. Alina baru saja pulang dari perjalanan bisnis maraton selama 2 minggu di Singapura. Ia adalah Chief Financial Officer, CFO, untuk sebuah perusahaan holding multinasional. Gaji fantastisnya, koneksi profesionalnya, dan kecerdasannya itulah yang selama ini menjadi penopang utama gaya hidup Bagas, suaminya, dan juga Ibu Sri, mertuanya. Ia membeli rumah megah ini, membiayai renovasi rumah mertuanya di Bogor, membayar kuliah adik iparnya, dan bahkan menyokong modal awal bisnis kecil Bagas yang kini stagnan. Malam ini, seharusnya ia disambut pelukan hangat dan ucapan selamat atas kesuksesan kontrak terbarunya. Namun, rumah itu sepi. Lampu ruang rapat khusus di lantai atas menyala terang. Jantung Alina berdebar kencang, bukan karena rasa lelah jet lag, melainkan oleh firasat buruk yang mengerikan. Ia mendekat, tangannya gemetar meraih pegangan pintu. Ia mendengar suara tawa melengking yang tidak asing. Suara itu adalah suara Davina. Davina, klien kelas atas yang baru-baru ini menjalin kerjasama dengan bisnis Bagas. Davina, si pewaris tunggal kerajaan properti yang kekayaannya tak berseri. Ia mendorong pintu itu. Hanya sedikit. Cukup untuk melihat. Di meja mahoni panjang, Bagas duduk berdampingan dengan Davina. Tangan Bagas melingkari pinggang Davina dengan akrab. Di seberang mereka, Ibu Sri mertua Alina tertawa renyah, menyesap wine dari gelas kristal. "Kau lihat, sayang." Bagas berbisik mesra sambil mengelus rambut Davina. "Sekarang, aku bisa memberimu yang terbaik tanpa perlu pura-pura lagi." Bisnis Alina memang sukses, tapi uangnya selalu datang dengan daftar panjang tuntutan dan ceramah. "Aku muak. Aku ingin dihormati." Davina tertawa. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Tentu saja, Bagasku. Uangku, real money, tidak perlu kau sentuh. Itu hanya backup. Cukup buang saja benalu itu. Toh, dia sudah memberikanmu modal rumah dan mobil mewah ini. Anggap saja itu hadiah perpisahan darinya." Alina merasakan udara di paru-parunya menipis. Pengkhianatan Bagas sudah cukup menghancurkan. Namun, mendengar dirinya disebut benalu dan hadiah perpisahan membuat rasa sakit itu berubah menjadi amarah yang dingin. "Benalu yang mana, nak?" sela Ibu Sri, meletakkan gelasnya dengan suara denting. "Jangan sebut nama dia. Dia itu tidak tahu diri. Padahal dari dulu aku sudah bilang ke Bagas, cari istri yang setidaknya selevel dengan keluarga kita, bukan wanita karir yang sibuk sendiri dan menganggap semua orang berutang budi padanya karena uangnya." Bagas mengangguk. Sorot matanya yang dulu penuh cinta kini digantikan oleh rasa jijik yang telanjang. "Iya, Ma. Alina itu hanya kalkulator. Kaku, dingin, dan perhitungan. Dia pikir karena dia yang membiayai kita, dia bisa mengendalikan semua. Nah, sekarang dia akan lihat siapa yang tertawa paling akhir. Kita akan ambil hak kita dari perceraian. Paling tidak setengah dari asetnya kita punya pengacara top yang dibayar Davina." Davina mencium pipi Bagas dengan bangga. "Aku sudah atur semuanya. Dengan uang dan pengaruhku, Alina tidak akan bisa berkutik. Dia akan tahu bahwa harta dan kekuasaan adalah segalanya. Dia akan menyesal seumur hidup telah berani menampungmu, Bagas." Setiap kata adalah palu godam yang menghantam harga diri Alina, mengubahnya dari wanita karir yang berhati hangat menjadi sosok yang dikuasai dendam. Ia mundur perlahan, menutup pintu rapat-rapat tanpa suara. Kaki-kakinya terasa lumpuh. Ia tidak menangis. Anehnya, air mata itu membeku di pelupuk matanya. Ia hanya berdiri di lorong gelap itu, menghirup bau penghinaan. Benalu, kaku dan perhitungan, mereka baru saja salah besar. Mereka baru saja membangunkan iblis yang sangat perhitungan. "Baiklah, Bagas," gumam Alina, suaranya serak. "Jika kau ingin kehancuran,
Jika Mama Sri mendukung penghinaan ini, dan jika kau, Davina, ingin mengajariku tentang harta dan kekuasaan, fine. Aku akan pastikan kalian mendapatkan pelajaran yang sangat mahal. Pada malam itu, Alina, sang CFO cerdas, tidak lagi melihat perpisahan ini sebagai kegagalan rumah tangga. Ia melihatnya sebagai proyek bisnis terbesar dalam hidupnya. Proyek dengan satu tujuan, likuidasi total Bagas, Davina, dan semua yang mereka miliki, dilakukan dengan keanggunan, akurasi, dan tanpa meninggalkan jejak emosi sedikit pun. Ia kembali ke kamar, bukan untuk mengemasi pakaiannya, tetapi untuk mengambil laptop pribadinya, yang berisi semua data finansial, password rekening, dan yang terpenting, file-file rahasia tentang kelemahan sistem yang pernah ia kelola. Pukulan telah dilayangkan. Kini, giliran Alina keesokan harinya. Suasana rumah yang megah itu terasa aneh. Alina turun dengan penampilan profesional seperti biasa. Setelan blazer hitam yang rapi menutupi api yang membakar di dalam dadanya. Bagas dan Davina sudah menunggu di ruang makan, ditemani Ibu Sri yang wajahnya terlihat puas dan sedikit cemas. Bagas memulai pembicaraan dengan nada yang dipaksakan serius, seolah-olah ia adalah korban, bukan pelaku. Alina, aku pikir kita harus bicara tentang perpisahan ini. Alina duduk tegak. Matanya menatap Bagas dengan intensitas yang membuat Bagas sedikit salah tingkah. Aku sudah dengar semua yang perlu kudengar tadi malam. Bagas. Atau haruskah kukatakan, Anggara? Alina sengaja menggunakan nada sarkasme saat menyebut nama Bagas. Davina menyeringai, merasa menang. Bagus kalau kau sudah sadar posisi. Kami sudah menyiapkan pengacara. Kami hanya ingin perpisahan yang cepat dan adil. Adil. Alina mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalian bicara tentang keadilan? Baiklah, mari kita bicara tentang keadilan. Ibu Sri buru-buru menyela. Jangan banyak drama, Alina. Kami hanya ingin Bagas mendapatkan haknya, termasuk setengah dari asetmu, mengingat kalian menikah. Alina mengangkat tangan, memotong ucapan mertuanya dengan gerakan tangan yang elegan namun tegas. Aku tidak tertarik dengan drama, Ibu Sri. Aku adalah wanita yang sangat sibuk, dan aku tidak punya waktu untuk drama pengadilan yang panjang dan menguras biaya. Tiga pasang mata itu memandang Alina dengan terkejut. Mereka mengira Alina akan melawan, berteriak, atau setidaknya menangis histeris. Ketenangan Alina justru membuat Davina dan Bagas curiga. Namun pada saat yang sama, mereka juga merasa lega. Mereka menyimpulkan bahwa Alina sudah terlalu lelah dan patah hati untuk melawan kekuasaan Davina. Aku akan setuju untuk pergi, lanjut Alina. Suaranya datar. Aku akan menandatangani surat-surat perpisahan. Kalian boleh ambil rumah ini, mobil Bagas, dan sebagian kecil saham yang saat ini atas nama Bagas. Tapi ada satu syarat. Davina tertawa sinis. Syarat? Dengan posisi apa kau berani memberi syarat? Syarat profesional, balas Alina, senyum tipis, nyaris tak terlihat, melengkung di bibirnya. Aku ingin Bagas menyerahkan semua dokumen keuangan yang selama ini aku kelola atas namanya. Semua data investasi dan aset, termasuk rekam jejak modal yang pernah aku suntikan ke bisnisnya. Berikan padaku dalam waktu 48 jam. Aku tidak ingin ada utang piutang yang tergantung setelah aku pergi. Ini bersih. Davina dan Bagas saling pandang. Bagi mereka, ini adalah transaksi yang menguntungkan. Mengambil aset fisik yang besar, rumah dan mobil, dan melepaskan dokumen-dokumen file yang penuh angka rumit hal yang paling dibenci Bagas. Setuju, kata Bagas cepat. Takut Alina berubah pikiran. Tapi kau harus pergi setelah semua berkas selesai. Tidak ada kontak lagi. Tentu saja, jawab Alina. Aku tidak sudi berlama-lama di sini. Beri aku waktu untuk membereskan berkas dan mengambil barang-barang pribadiku. Aku akan pergi lusa malam. Perjanjian itu adalah izin resmi yang dibutuhkan Alina. Selama 2 hari berikutnya, Bagas, Davina, dan Ibu Sri sibuk merayakan kemenangan mereka. Davina membawa Bagas belanja barang mewah, merencanakan pesta pertunangan,
dan memberi kartu kredit baru. Mereka mengabaikan Alina sepenuhnya. Dan Alina memanfaatkan pengabaian itu dengan sempurna. Malam pertama, setelah memastikan semua orang di rumah sudah tidur, Alina menjalankan operasi deep clean. Ia adalah seorang CFO, dan ia tahu persis di mana kerentanan finansial Bagas dan Davina bersembunyi. Langkah pertama, pemisahan jaringan. Di ruang kerjanya, Alina dengan sigap mengakses server rumah dan jaringan Wi-Fi yang selama ini ia kelola. Ia menghapus semua backdoor digital yang ia tanam untuk memantau keamanan, tetapi sebelum dihapus, ia mengunduh salinan lengkap semua email dan pesan teks Bagas yang berhubungan dengan Davina dan Ibu Sri bukan untuk sentimental, tetapi untuk bukti konspirasi di masa depan. Langkah kedua, menarik investasi tersembunyi. Alina kemudian membuka rekening investasi pribadi yang Bagas bahkan tidak tahu keberadaannya. Selama bertahun-tahun, setiap kali Bagas memintanya menyuntikkan dana ke bisnisnya, Alina selalu melakukannya melalui perusahaan cangkang yang ia kendalikan. Malam ini, ia menarik semua aset cair dari perusahaan cangkang itu, membuat modal Bagas terlihat stabil di permukaan, namun rapuh di bawahnya. Langkah ketiga, amunisi terbaik. Fokus utama Alina adalah mencari kelemahan fatal Davina. Melalui koneksi perbankan tingkat tinggi, Alina tahu persis Davina punya celah dalam laporan pajak perusahaan propertinya yang besar. Di bawah tumpukan dokumen keuangan Bagas yang diberikan kepadanya, yang ternyata sangat berantakan dan tidak profesional, Alina menemukan sebuah USB drive lama. Itu adalah data akuntansi yang dulu Bagas minta tolong rapikan darinya untuk proyek bisnis dengan Davina tahun lalu. Di dalamnya, Alina menemukan apa yang ia cari. Bukti transfer dana ilegal dalam jumlah besar antara perusahaan Davina dan pejabat publik tertentu, sebuah dokumen yang jika bocor, tidak hanya akan menghancurkan Davina secara finansial, tetapi juga menjebloskannya ke penjara. Alina menyalin semua data itu ke hard drive terenkripsi miliknya, lalu memformat USB drive asli, meletakkannya kembali di tempat semula. Ketika fajar menyingsing di hari terakhirnya di rumah itu, Alina sudah mengantongi amunisi berupa bukti konspirasi emosional, kelemahan finansial Bagas, dan bom waktu hukum Davina. Siang harinya, ia mengemasi koper. Hanya berisi pakaian dan barang-barang pribadi. Ia meninggalkan semua perhiasan mahal dan barang branded yang dibelinya dengan uangnya sendiri. Bagas dan Davina boleh mengambil benda mati itu. Alina hanya membawa satu hal, kekuatan untuk menghancurkan hidup mereka selamanya. Tepat pukul 22. Sebuah taksi mewah datang menjemputnya. Ia keluar dari rumah yang dulunya adalah sarangnya, sekarang menjadi kandang yang penuh pengkhianat. Ia melihat ke belakang. Bagas, Davina, dan Ibu Sri sedang tertawa di kolam renang sambil menikmati champagne. Alina tersenyum dingin. Selamat menikmati rumah itu, Bagas. Karena sebentar lagi, itu saja yang akan tersisa dari hidupmu. Ia masuk ke taksi. Bagas telah menyerahkan dokumen yang dia minta, termasuk kontrak pinjaman kecil yang tidak penting. Bagas pikir Alina hanya seorang akuntan yang terlalu peduli pada angka. Mereka tidak tahu, dengan memberikan dokumen itu, mereka baru saja memberikan panduan instruksi lengkap kepada Alina tentang cara membongkar setiap bagian kehidupan mereka, satu persatu. Perjalanan balas dendam baru saja dimulai. Pintu taksi tertutup, membawa Alina menjauh dari kemewahan palsu yang dulu ia biayai. Ia tidak menuju hotel atau rumah sakit untuk menyembuhkan luka batin. Alina menuju sebuah apartemen minimalis yang sunyi di jantung pusat bisnis, tempat yang ia beli diam-diam bertahun-tahun lalu sebagai dana darurat, sebuah kebiasaan perhitungan yang dulu dicemooh oleh Bagas dan Ibu Sri. Di dalam ruangan itu, Alina tidak melihat cermin, tidak ada waktu untuk meratapi wajah yang dihina. Ia hanya melihat kalender digitalnya. Di atasnya, ia menulis satu kata dalam huruf kapital, restrukturisasi. Bagi Alina, balas dendam bukanlah pelampiasan emosi, melainkan sebuah proyek merger and acquisition terbalik akuisisi atas takdir Bagas dan Davina, lalu pengambil alihan kendali untuk menghancurkannya. Dan setiap proyek butuh modal, perencanaan, dan waktu. Selama 9 bulan berikutnya, Alina menghilang dari radar. Ia menonaktifkan akun media sosial pribadinya, mengganti nomor telepon,
dan hanya berkomunikasi melalui saluran profesional yang terenkripsi. Ia menjalani kehidupan yang brutal dan disiplin. Ia menjual aset-aset kecil yang tidak penting untuk mendapatkan modal cash flow instan, lalu mengalokasikan seluruh energinya untuk dua hal, menguatkan image dan memperkuat amunisi. Menguatkan image. Alina memutuskan bahwa level kekayaan yang dimiliki Davina hanya berada pada tingkatan uang lama, warisan, yang mudah goyah. Jika ia ingin tak terjangkau, ia harus menciptakan uang pintar yang bergerak di luar jangkauan Davina. 1. Sertifikasi elit. Alina menggunakan koneksinya yang tersisa dan reputasi profesionalnya untuk mendapatkan sertifikasi paling eksklusif di bidang private equity dan international corporate law. Ini memberinya otoritas untuk bergerak di pasar global, di mana Davina hanya bermain di pasar properti domestik. 2. Perusahaan konsultasi rahasia. Ia mendirikan sebuah firma konsultasi keuangan dan risk management bernama Ares Global Solutions. Nama itu terdengar kuno dan kuat, diambil dari nama dewa perang Yunani. Uniknya, Alina tidak pernah tampil sebagai wajah utama. Ia mempekerjakan tim kecil yang sangat loyal dan teruji untuk menjalankan operasional harian, menjadikannya dalang yang bergerak di balik tirai. Kliennya hanya ultra high net worth individuals dan perusahaan besar yang memiliki masalah keuangan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh bank konvensional. 3. Penampilan dan aura. Ia mengubah total gaya berpakaiannya. Tidak lagi gaun mewah yang mencolok, melainkan setelan khusus yang dibuat penjahit Eropa, berwarna gelap, tanpa perhiasan mencolok, hanya jam tangan mahal yang sangat fungsional. Wajahnya selalu tenang, matanya tajam, memancarkan aura kemampuan dan ketenangan dingin yang mengintimidasi. B. Memperkuat amunisi. Sementara ia membangun Ares Global Solutions, Alina secara rutin mengawasi pergerakan Bagas dan Davina. Ia tahu bahwa keserakahan adalah musuh mereka. Davina merasa sangat percaya diri dengan kekayaan barunya, mulai melakukan investasi di luar bidang properti atas saran Bagas. Bagas, yang kini hidup bergelimang kemewahan Davina, mulai merasa dirinya adalah seorang investor jenius dan mendorong Davina untuk mengambil risiko lebih besar, terutama di sektor teknologi yang sedang booming. Alina, melalui tim analisnya, memantau gelembung investasi ini. Davina membeli saham di beberapa perusahaan startup yang tampak menjanjikan tetapi sebenarnya rapuh secara fundamental. Alina segera menyadari, Davina dan Bagas sedang membangun rumah mereka di atas pasir. Suatu sore, Alina menerima panggilan dari mantan rekan kerjanya di masa lalu, seseorang yang sangat berpengaruh di dunia perbankan swasta. Rekan kerjanya tersebut bercerita tentang kasus klien yang sangat sensitif. Sebuah krisis likuiditas mendadak yang mengancam sebuah grup properti besar. Nama grup properti itu adalah Adi Jaya Property Group. Alina menyadari kaitan nama itu adalah perusahaan keluarga yang dikelola oleh ayah Davina, dan yang kini akan diwariskan kepada Davina. Davina, yang sombong, ternyata tidak menyadari bahwa bisnis keluarganya berada di ambang kehancuran rahasia. Krisis ini adalah akibat dari salah urus dan utang yang tersembunyi. Alina melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan sebagai pintu masuk. Ia menerima tantangan tersebut, mengabaikan fakta bahwa ia akan berurusan dengan musuh terbesarnya. Ia meyakinkan mantan rekannya bahwa Ares Global Solutions adalah satu-satunya entitas yang bisa menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan total, dengan syarat kerahasiaan mutlak. Tugasnya menyelamatkan perusahaan keluarga Davina, mempelajari setiap kelemahan strukturalnya, dan kemudian, jika waktunya tepat, menjatuhkannya dari dalam. Ini adalah uji coba yang sempurna, gumam Alina pada dirinya sendiri, menatap laporan keuangan Adi Jaya Property Group di layar. Laporan yang ia pahami luar dalam hitungan jam, jauh lebih baik daripada Davina yang hanya menikmati kekayaannya. Bagas, Davina, dan Ibu Sri mungkin berpikir Alina sedang menangis di sudut apartemen kecil. Mereka tidak tahu bahwa Alina sedang duduk di balik meja kerja yang dikelilingi layar monitor, merancang kontrak penyelamatan yang akan menjadi kontrak kematian bagi kekayaan mereka. Dalam beberapa minggu, Alina siap melakukan kontak pertama. Ia akan mendekati Davina sebagai penyelamat anonim, seorang konsultan keuangan yang sangat dibutuhkan.
Dan ketika Davina mengulurkan tangan meminta bantuan, Alina akan menggenggamnya, tetapi bukan untuk menariknya keluar, melainkan untuk memaksanya jatuh bersama dirinya sendiri. Alina menutup laptopnya. Operasi balas dendam telah selesai fase perencanaan. Kini saatnya eksekusi. 9 bulan telah berlalu sejak Alina meninggalkan rumahnya. 9 bulan yang penuh dengan kemewahan tak terbatas bagi Bagas, Davina, dan Ibu Sri. Mereka hidup di bawah ilusi bahwa mereka telah menang besar, mengambil aset, menyingkirkan Benalu, dan hidup dengan nyaman di bawah payung kekayaan Davina. Mereka bahkan tidak pernah lagi menyebut nama Alina, menganggapnya sebagai sejarah yang menyedihkan. Namun, di balik layar, gelembung kesenangan itu mulai menunjukkan retaknya. Davina mulai merasakan tekanan pada likuiditas perusahaan warisannya, Adi Jaya Property Group, persis seperti yang diprediksi Alina. Sementara itu, Bagas, didorong oleh ambisi dan kesombongan baru, terus menyuntikkan uang Davina ke dalam startup teknologi yang bergerak liar, menjanjikan keuntungan ratusan %. Saat krisis likuiditas Davina memuncak, sebuah email rahasia masuk ke kotak surat pribadinya. Judulnya sangat profesional. Analisis risiko dan solusi likuiditas mendesak untuk Adi Jaya Property Group. Pengirimnya adalah Ares Global Solutions, sebuah firma konsultasi yang namanya mulai bergema di kalangan elit, dikenal karena kemampuan mereka menyelamatkan perusahaan besar dari krisis yang tampaknya mustahil diselesaikan. Awalnya, Davina skeptis dan sombong. Konsultan? Aku tidak butuh saran dari orang luar. Namun, ia membaca isinya. Laporan yang dikirimkan oleh Ares Global Solutions sangat akurat dan tajam, mengungkap angka-angka tersembunyi yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya sadari, termasuk rincian tentang overleverage dan utang yang segera jatuh tempo. Laporan itu mencantumkan bahwa solusi segera harus dilakukan agar Adi Jaya tidak runtuh di pasar obligasi. Panik mulai menyergap. Davina tahu persis kerahasiaan krisis ini harus dijaga. Jika kabar ini bocor, reputasi ayahnya akan hancur. Ia memutuskan untuk menghubungi Ares Global Solutions melalui saluran terenkripsi. Balasan dari Ares Global Solutions datang melalui wakil Alina, yang hanya dikenal Davina sebagai Mr. Z. MRZ menyampaikan bahwa direktur utama mereka, Alina, telah menganalisis kasus ini secara pribadi dan menawarkan 2 solusi, yang dikemas sebagai hadiah konsultasi pertama. Solusi 1. Konsolidasi utang. Solusi yang panjang, aman, dan mahal. Solusi 2. Proyek Alpha Omega. Sebuah solusi cepat, high risk high return, yang melibatkan investasi besar-besaran di sebuah entitas luar negeri yang dipersiapkan untuk penawaran saham perdana, IPO, dalam waktu 6 bulan, dengan janji pengembalian modal yang cukup untuk menutupi semua utang Davina. Bagas, yang kebetulan sedang berada di sana, langsung tersulut. Ini dia. Ini yang kita butuhkan, seru Bagas. Matanya berbinar melihat angka pengembalian yang fantastis. Davina, lupakan yang ribet dan lambat. Investor sejati mengambil risiko. Alpha Omega ini adalah jalan pintas. Itu firma Ares pasti melihat kita sebagai klien besar dan memberikan deal terbaik mereka. Davina, yang karakternya serakah dan selalu mencari jalan termudah menuju keuntungan, terpengaruh oleh kepercayaan diri Bagas. Ia lupa bahwa dia sedang menghadapi masalah yang sangat serius dan seharusnya memilih jalur yang aman. Tapi siapa direktur utama Ares ini? Tanya Davina, sedikit curiga. Kami adalah konsultan yang mengutamakan kerahasiaan. Jawab MRZ dengan dingin melalui sambungan konferensi. Direktur kami hanya berkomunikasi melalui hasil dan data. Yang perlu Anda tahu, Davina, adalah bahwa kami mampu menyelamatkan perusahaan Anda dan bahkan meningkatkan kekayaan Anda dalam prosesnya. Keputusan ada di tangan Anda. Keserakahan mengalahkan kehati-hatian. Davina menandatangani perjanjian dengan Ares Global Solutions, setuju untuk menyuntikkan dana dalam jumlah signifikan ke dalam proyek Alpha Omega. Yang tidak mereka ketahui, proyek Alpha Omega adalah gelembung investasi yang sepenuhnya dibuat dan dikendalikan oleh Alina. Itu dirancang agar terlihat sempurna dan menjanjikan, tetapi intinya adalah sebuah skema Ponzi yang legal,
diciptakan khusus untuk menarik uang Davina dan menguncinya di tempat yang tak bisa disentuh. Alina tahu kehancuran Davina harus disertai kehancuran psikologis Bagas dan Ibu Sri. Untuk memastikan mereka juga tenggelam dalam rencana ini, Alina membuat langkah kecil dan licik. Melalui Mr. Z, Alina memberikan satu lagi hadiah. Saran investasi yang konon, terbaik di kelasnya, untuk Bagas, sebagai bonus atas kemitraan dengan Davina. Investasi ini diarahkan ke startup teknologi yang sudah Bagas investasikan, tetapi melalui jalur yang jauh lebih besar dan high leverage meminjam uang bank dengan jaminan aset Davina, yang ditandatangani oleh Davina dalam kondisi butuh bantuan Ares. Ini kesempatan Bagas membuktikan dirinya sebagai investor handal, bisik Ibu Sri penuh harap. Bagas, mabuk pujian, langsung menyetujuinya. Ibu Sri bahkan ikut terjerat. Melihat keuntungan awal yang diberikan oleh startup itu, semua hasil manipulasi Alina agar terlihat sukses, Ibu Sri diam-diam menjual beberapa perhiasannya yang diwariskan untuk ikut menanam modal kecil di perusahaan yang sama. Alina kini telah mencapai target. 1. Uang tunai dan likuiditas Davina telah terkunci dalam proyek Alpha Omega, gelembung Alina. 2. Bagas telah menggandakan risikonya dan menggunakan aset Davina sebagai jaminan. 3. Ibu Sri telah mempertaruhkan sedikit modalnya, menjadikan kegagalan Bagas menjadi kegagalan finansial keluarganya juga. Dari balik layar, Alina menyaksikan semua itu terjadi dengan ketenangan seorang ahli bedah. Ia tidak perlu mengancam atau meneror. Ia hanya perlu menyajikan kesempatan pada orang serakah, dan mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu gelembung itu membesar hingga siap untuk diledakkan. Waktu adalah instrumen paling tajam di tangan Alina. Selama 6 bulan penuh, ia membiarkan Bagas dan Davina mabuk dalam ilusi kekayaan. Uang Davina mengalir deras ke proyek Alpha Omega, yang dikelola oleh tim Ares Global Solutions Team yang sepenuhnya setia pada Alina. Bagas semakin sombong, berkoar-koar di hadapan Ibu Sri dan teman-temannya tentang kejeniusannya dalam investasi teknologi. Padahal ia hanya menekan dokumen yang dipersiapkan oleh Alina. Davina, meskipun masih memiliki keraguan, terbuai oleh laporan palsu yang indah dari Ares, yang menunjukkan pertumbuhan investasi yang eksplosif. Kepercayaan diri Davina berada pada titik tertinggi yang berbahaya. Hari yang ditunggu tiba, hari di mana proyek Alpha Omega seharusnya mencapai puncak IPO-nya. Davina dan Bagas menggelar pesta perayaan mewah di rumah yang dulunya dibeli oleh Alina. Mereka mengundang seluruh kolega, media bisnis, dan tentu saja, Ibu Sri yang kini bangga setengah mati. Di tengah keramaian, Davina menerima telepon dari MRZ. "Selamat, Davina." Suara MRZ terdengar dingin. "Waktu Takedown telah tiba." Davina tertawa keras. Ia pikir ini adalah berita tentang keuntungan yang akan mereka raih. "Bagus. Berapa keuntungan kita?" "Keuntungan yang sesuai dengan risiko yang Anda ambil," jawab MRZ. "Nol." Faktanya, proyek Alpha Omega sudah dibubarkan. Semua aset cairnya telah dipindahkan, sesuai dengan klausa risiko tinggi yang Anda tanda tangani dalam kontrak. Davina seketika pucat. Ia terhuyung. "Apa maksudmu?" Di mana semua uangku?" "Sesuai kontrak, uang itu adalah kompensasi atas kerugian risiko yang diambil oleh pihak investor. Uang itu sekarang aman, di tangan pihak yang bertanggung jawab atas risiko tersebut." Bagas, mendengar teriakan Davina, bergegas mendekat. "Apa yang terjadi?" "Hei, jangan main-main. Aku adalah pemegang saham di situ." "Anda, Tuan Bagas?" Suara MRZ berubah, kini lebih tajam dan mendominasi. "Anda hanya kaki tangan yang menekan dokumen jaminan. Jaminan yang sekarang sedang dicairkan oleh Bank X untuk menutupi utang investasi Anda di startup teknologi itu. Startup itu baru saja mengumumkan kebangkrutan beberapa jam yang lalu." Pada saat yang sama, tablet Davina berdering. Notifikasi darurat dari bank. Semua aset mereka yang dijadikan jaminan Alpha Omega dan investasi Bagas kini berada di status, ditarik dan disita. Uang tunai Davina ludes, dan utang investasi Bagas kini jatuh tempo dengan jaminan yang sudah tidak ada.
Pesta mewah itu seketika hening. Tiba-tiba, sebuah video konferensi besar menyala di layar proyektor ruang pesta, yang tadinya digunakan untuk menampilkan presentasi bisnis Bagas yang fake. Di layar, muncul sosok yang tidak asing, namun jauh lebih kuat dan dingin dari yang mereka ingat. Alina. Alina duduk di kursi eksekutif yang tinggi, mengenakan setelan gelap sempurna. Tidak ada senyum kemenangan, hanya ekspresi kekuasaan yang mutlak. Di sampingnya duduk pengacara yang paling ditakuti di kota itu, serta beberapa pejabat dari lembaga pengawas keuangan. Selamat malam, Bagas, Davina, Ibu Sri. Suara Alina tenang, membelah keheningan yang mematikan. Saya harap kalian menikmati sedikit waktu kemenangan yang kuberikan. Sekarang, waktunya untuk penagihan. Davina berteriak histeris. Alina? Kau yang mendalangi Ares Global Solutions? Kau menjebakku. Alina mengangguk kecil. Tentu saja. Siapa lagi yang cukup bodoh untuk memberimu tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Tapi jangan khawatir, Davina. Aku menjebakmu dengan caramu sendiri dengan keserakahanmu dan kontrak yang kau tanda tangani sendiri. Semua legal. Semua elegan. Bagas maju dengan wajah merah. Kau wanita gila. Kau tidak bisa mengambil segalanya. Rumah ini milik kami. Benarkah? Tanya Alina retoris. Ia melirik pengacaranya. Tolong tampilkan berkas B, Tuan. Di layar, muncul salinan akta rumah yang jelas menunjukkan nama Alina sebagai pemilik tunggal. Kemudian, muncul serangkaian dokumen transfer bank. 2 tahun lalu, Bagas meminta padaku untuk memindahkan hak properti rumah ini ke namanya untuk tujuan pajak. Aku menolak. Namun, aku setuju membuat perjanjian pinjaman hipotek yang sangat spesifik, di mana rumah ini digunakan sebagai agunan pinjaman besar atas nama perusahaanku. Jika terjadi perceraian atau pembubaran aset, seluruh nilai rumah akan langsung ditarik sebagai pelunasan pinjaman itu. Aku membiarkan kalian tinggal di sana, tanpa kusentuh. Tapi sekarang, saatnya aku melunasi hutangku. Pengacara Alina berbicara, suaranya seperti bilah pisau. Efektif malam ini, sesuai kontrak pinjaman yang ditandatangani oleh Tuan Bagas saat mengajukan modal ke perusahaan Ibu Alina, rumah ini, mobil, dan aset lainnya sudah beralih kepemilikan. Kami memberi waktu 24 jam untuk mengosongkan properti atas nama Bank X, yang kini memegang hak lelang. Wajah Bagas berubah dari marah menjadi ketakutan yang dingin. Alina tidak selesai. Ia beralih ke Davina. Tatapannya menusuk. Aku tahu kehancuran finansial tidak cukup untukmu. Davina, kau punya ayahmu. Alina menghela napas, seolah ia baru saja mengingat hal sepele. Aku masih memiliki dokumen yang kudapatkan saat aku merapikan berkas Bagas dulu. Aku rasa kau ingat transfer dana gelap yang kalian lakukan setahun lalu untuk memenangkan proyek properti di selatan? Itu adalah tindak pidana murni, Davina. Alina menggerakkan jarinya di atas keyboard. Aku telah mengirimkan salinan dokumen tersebut ke otoritas anti korupsi 1 jam yang lalu. Aku juga menyertakan detail tentang penggunaan aset perusahaan ayahmu untuk membiayai proyek Alpha Omega palsu yang aku kelola. Ini bukan hanya tentang penipuan. Ini tentang penggelapan dan pencucian uang. Di layar, para pejabat anti korupsi mengangguk dengan serius. Davina ambruk, lututnya lemas. Ia tidak hanya kehilangan uangnya, ia juga menghadapi ancaman hukuman penjara dan menghancurkan nama baik ayahnya. Bagas menoleh pada Ibu Sri, yang kini menangis terseduh-seduh. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kita bangkrut. Kita dibuang. Alina menutup laptopnya. Wajahnya tetap tenang. Ini bukan balas dendam, Bagas. Ini adalah penutupan akun. Kalian menyebutku benalu, kalkulator, dan wanita yang hanya peduli pada uang. Sekarang, kalian lihat betapa berbahayanya kalkulator yang tahu cara menghitung kerugian. Pesta perayaan itu berakhir dengan sirene polisi yang menderu di kejauhan. Siren itu bukan hanya pertanda penangkapan, tetapi juga melodi kemenangan bagi Alina.
Suasana yang mencekam masih menggantung di udara setelah sirene polisi merenggut Davina dan Bagas dari tengah pesta pora mereka yang berubah menjadi mimpi buruk. Lampu-lampunya masih gemerlap, sisa-sisa champagne mahal berserakan. Namun keheningan yang tersisa terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan apapun. Ibu Sri, yang selama ini menjadi pendukung utama pengkhianatan Bagas dan pencemooh terbesar Alina, kini duduk sendirian di sofa mahal ruang tamu, memegangi kepalanya. Gaun malamnya tampak lusuh, dan riasan wajahnya luntur oleh air mata ketakutan. Keluarga Sri selama bertahun-tahun hidup di bawah ilusi bahwa kemewahan Bagas adalah hasil kerja keras anaknya. Padahal, yang terjadi adalah Bagas hanya menjalankan bisnis kecil yang stagnan. Dan Ibu Sri menikmati status sosial serta kemudahan finansial mutlak dari gaji Alina. Alina membiayai pengobatan kakaknya, menyekolahkan adik iparnya, dan menaikkan gengsi keluarga Sri di mata tetangga. Kini, show itu berakhir. Keesokan harinya, Ibu Sri ditelepon oleh adik-adiknya, bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk menagih. "Mbak Sri, bagaimana ini?" Suara adik iparnya panik. "Uang sekolah anak-anakku yang kau janjikan. Kenapa tiba-tiba macet? Dan bagaimana dengan cicilan rumah baru yang katanya Bagas urus?" Ibu Sri hanya bisa menjawab dengan suara gemetar. Bagas sedang ada masalah. Semua asetnya disita. Alina mengambil semuanya kembali." "Alina?" Adik iparnya mendesis marah. "Lalu kenapa kamu malah menyuruh Bagas menceraikannya? Kami semua bilang Alina itu memang perhitungan. Tapi dialah yang menopang kita. Kau dan Bagas buta karena uang si Davina itu. Sekarang, kita semua yang kena getahnya." Telepon demi telepon masuk. Keluarga besar yang selama ini diurus dan didanai oleh Alina kini berbalik menuntut. Mereka yang dulu memuji Bagas dan mendukungnya meninggalkan Alina, kini menyalahkan Bagas atas kebutaan dan keserakahannya. Mereka marah pada Ibu Sri yang mendukung penghinaan terhadap Alina, yang mereka sebut sebagai pintu rezeki keluarga. Ironi yang paling kejam adalah, Bagas dan Ibu Sri berpikir mereka mencari kekayaan sejati dari Davina, padahal mereka baru saja membuang keamanan finansial yang solid dari Alina. Pukulan kedua datang dari lingkungan sosial. Berita tentang kehancuran Davina, penggelapan pajak, dan penangkapan Bagas menjadi headline di media bisnis. Meskipun nama Alina tidak pernah muncul, rumor menyebar cepat di kalangan sosialita bahwa kehancuran itu terkait dengan istri pertama Bagas yang cerdas dan kejam. Teman-teman sosialita Ibu Sri, yang dulunya sering berkumpul di rumah megah itu, tiba-tiba menghilang. Mereka tidak lagi menerima panggilan teleponnya. Mereka takut citra mereka akan tercoreng jika berdekatan dengan keluarga yang sedang terjerat masalah hukum dan kebangkrutan. Ibu Sri, yang selama ini sombong dan berlagak paling kaya, kini terisolasi. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia bukan hanya kehilangan kenyamanan materi, tetapi juga kehilangan harga diri. Momen terendah Ibu Sri terjadi saat ia harus mengosongkan rumah megah itu dalam 24 jam, sesuai ultimatum dari pengacara Alina. Ia mengemas barang-barangnya dalam keadaan bingung, meratapi setiap sudut rumah yang ia anggap miliknya. Ketika ia berjalan keluar dari gerbang, rumah itu terasa dingin dan kosong, tidak ada Bagas yang membela, tidak ada Davina yang memberikan janji manis. Yang ada hanya tatapan kasihan dari penjaga keamanan yang tahu persis siapa pemilik sejati rumah itu. Ibu Sri terpaksa kembali ke rumah lamanya di Bogor, yang dulu pernah direnovasi oleh uang Alina. Rumah itu terasa sempit dan kusam. Ia harus menerima kenyataan bahwa putranya, Bagas, kini ditahan dan dihadapkan pada tuntutan hukum berat, sementara menantunya, Davina, sibuk menyelamatkan aset warisan yang tersisa daripada memikirkan nasib Bagas. Dalam keputusasaan yang dalam, Ibu Sri melakukan satu hal terakhir. Ia mencari nomor lama Alina. Setelah berdering beberapa kali, suara dingin dan profesional menyambutnya. "Halo, dengan Ares Global Solutions. Saya mau bicara dengan Alina." Suara Ibu Sri bergetar. "Maaf, Ibu Alina tidak menerima panggilan pribadi. Jika Anda adalah klien, silakan hubungi MRZ. Jika ada pesan lain, tolong sampaikan padanya." Ibu Sri terisak, harga dirinya hancur.
Aku minta maaf. Kami semua salah. Katakan padanya. Bagas tidak berdaya. Dia di dalam. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Bisakah dia sedikit saja membantu? Ada keheningan panjang di seberang sana. Kemudian, suara itu kembali, kini sedikit lebih tajam dan tegas, terdengar seperti suara asisten yang dilatih oleh Alina sendiri. Maaf, Ibu Sri. Ibu Alina telah menutup semua akun utang piutang lama. Kasus Tuan Bagas saat ini berada dalam ranah hukum, di luar yurisdiksi bisnis kami. Saran dari Ares Global Solutions adalah, Tuan Bagas harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya sendiri. Selamat malam. Panggilan terputus. Bagi Alina, itu adalah respons terakhir. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya penolakan yang dingin dan logis, memperlakukan penderitaan mereka sebagai kasus yang ditutup. Keluarga Sri, yang dulu membuang Alina karena dia hanya perhitungan, kini harus menerima perlakuan paling kejam. Diabaikan oleh kalkulator yang benar-benar telah selesai menghitung kerugiannya dan memilih untuk tidak berinvestasi lagi pada mereka. 5 tahun telah berlalu sejak badai besar menghantam kehidupan Bagas dan Davina. Jakarta kini menyaksikan sebuah nama baru yang bersinar terang di kancah finansial global. Alina. Firma Ares Global Solutions yang ia dirikan bukan lagi konsultan rahasia. Kini, ia menjadi holding company multinasional yang bergerak di bidang merger and acquisition yang paling rumit. Alina telah menjadi ikon, seorang wanita yang membangun kekaisarannya dari nol, dengan kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa. Ia adalah wajah dari kekuatan yang bersih yang tidak pernah menggunakan emosi, hanya logika, untuk mencapai puncak. Alina kini tinggal di penthouse mewah dengan pemandangan kota 360 derajat. Ruangan kerjanya dipenuhi buku-buku strategi dan seni perang, bukan barang-barang branded. Kehidupannya tidak lagi terikat pada citra palsu atau persetujuan orang lain. Ia menemukan kedamaian dalam kemandirian dan kesuksesan yang ia ciptakan sendiri. Kisah masa lalunya dengan Bagas sesekali muncul sebagai bisikan, namun selalu dikubur di bawah cerita tentang kesuksesan terbarunya. Bagi Alina, menghancurkan Bagas dan Davina bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah pembersihan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya yang sebenarnya, otonomi absolut. Suatu sore, saat sedang menikmati kopi di balkon, asisten pribadinya, yang kini adalah kepala staf kepercayaannya, menyerahkan sebuah amplop coklat. Dari penyelidik swasta, Bu, katanya. Laporan rutin mengenai Bagas dan Davina. Alina mengangguk, tanpa menunjukkan minat berlebihan. Ia tetap meminta laporan berkala, bukan karena kebencian, tetapi untuk memuaskan rasa ingin tahu profesionalnya sebuah studi kasus tentang dampak kegagalan sistematis. Alina membuka amplop itu. Davina berhasil menghindari hukuman penjara yang lama berkat pengaruh ayahnya, namun dengan harga yang sangat mahal. Semua asetnya yang tidak terikat dalam skema Alina harus dijual untuk membayar denda, ganti rugi, dan utang hukum. Ia kehilangan Adijaya Property Group yang kini diakuisisi oleh konglomerat lain. Ia kini bekerja sebagai manajer tingkat menengah di perusahaan properti kecil, jauh dari kemewahan, dan hidup dalam isolasi sosial. Kebanggaan dan kesombongan lamanya telah hilang, digantikan oleh ketakutan akan kebangkrutan yang permanen. Bagas menjalani hukuman penjara singkat karena keterlibatannya dalam penipuan dan investasi ilegal. Setelah keluar, ia sepenuhnya ditinggalkan oleh Davina, yang melihatnya sebagai sumber masalah. Ia tidak memiliki keterampilan yang relevan di pasar kerja dan tidak punya koneksi yang tersisa. Bagas kini bekerja serabutan di luar kota, hidup dalam kondisi yang jauh lebih sulit daripada saat ia masih menjadi pengangguran yang bergantung pada Alina. Ia kehilangan status, nama baik, dan kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang layak. Ibu Sri semakin terpuruk dalam kemiskinan dan isolasi. Ia tidak mampu lagi menopang dirinya atau anggota keluarga yang lain. Ia harus menjual rumah lamanya, yang dulu direnovasi oleh Alina, untuk membiayai kebutuhan dasis dan mengurus Bagas yang depresi. Ia menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan yang mendalam, menyadari bahwa ia telah menukar kasih sayang yang tulus dari Alina demi kemewahan semu. Alina selesai membaca laporan itu.
Ia melipat kertas-kertas tersebut dengan rapi. Ekspresinya tidak berubah. Tidak ada kepuasan yang brutal. Tidak ada tawa kemenangan. Hanya ketenangan. Ia telah memprediksi alur ini. Sore itu, Alina mendapat kunjungan dari seorang kolega lama yang juga mantan mentornya. Seorang pria yang mengerti perjuangan dan kecerdasannya. "Kau benar-benar menghancurkan mereka," kata mentornya, setelah membaca sekilas berita tentang kebangkrutan total Davina. "Tapi kau melakukannya dengan cara yang paling bersih. Kau tidak melanggar hukum. Kau hanya menggunakan hukum dan kontrak untuk menghukum keserakahan mereka. Itu elegan." Alina tersenyum. Senyum tulus yang jarang ia tunjukkan. "Kemenangan sejati bukanlah saat melihat mereka jatuh, Tuan. Kemenangan sejati adalah saat aku menyadari bahwa aku tidak membutuhkan mereka, bahkan untuk merasa bahagia." Ia mengambil cangkirnya. "Saat mereka menyebutku benalu, aku mengira aku harus membuktikan bahwa aku bisa lebih kaya dari mereka. Tapi balas dendam mengajarkan satu hal, kekuatan terbesar bukanlah uang, tetapi kontrol atas diri sendiri dan kebebasan dari orang-orang beracun." Alina tidak hanya mengambil kembali uangnya. Ia mengambil kembali takdirnya. Ia menciptakan dirinya kembali sebagai individu yang tak tersentuh, di mana masa lalunya dengan Bagas dan Davina hanyalah catatan kaki kecil dalam kisah kesuksesan yang jauh lebih besar. Ia berjalan ke jendela besar. Di luar sana, lampu kota mulai menyala, termasuk lampu-lampu di gedung Adijaya Property Group yang kini dimiliki oleh saingannya. Masa lalu telah diakhiri. Akun telah ditutup. Alina adalah bukti bahwa balasan paling pedih bagi pengkhianatan adalah keberhasilan pribadi yang begitu spektakuler sehingga musuhmu bahkan tidak layak untuk menjadi ancaman. Ia telah memenangkan segalanya, dan Bagas, Davina, dan Ibu Sri telah kehilangan segalanya. 8 tahun telah berlalu. Alina berada di Singapura, menghadiri sebuah konferensi investor global yang sangat eksklusif. Ia adalah salah satu pembicara utama, dihormati oleh para CEO dan ticon dari seluruh dunia. Ia tidak hanya kaya, ia adalah otoritas finansial. Malam itu, setelah sesi utama, Alina menghadiri resepsi mewah di sebuah hotel bintang 7. Ia mengenakan gaun perak yang elegan, memancarkan aura kekuasaan yang tenang. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan. Kehadirannya saja sudah cukup. Menjelang tengah malam, Alina memutuskan untuk kembali ke suite pribadinya. Ia ditemani oleh 2 pengawal dan David, kepala stafnya. Mereka berjalan melintasi lobi dan turun ke area parkir valet. Saat menunggu mobilnya, sebuah sedan mewah, Alina memperhatikan mobil-mobil lain yang berjejer, masing-masing senilai miliaran. Aroma minyak wangi mewah bercampur dengan bau bensin premium. Tiba-tiba, sebuah mobil online kelas biasa berhenti di sudut area valet. Pengemudinya turun terburu-buru untuk membantu seorang tamu penting memasukkan barang ke bagasi. Saat pria itu berbalik, sinar lampu garasi yang tajam jatuh tepat di wajahnya. Waktu seolah membeku. Sosok itu tampak lebih tua, lelah, dan tubuhnya membungkuk. Pakaiannya adalah kemeja polo murahan yang kusam dan celana bahan yang sudah usang. Matanya mengandung keputusasaan yang mendalam. Itu adalah Bagas. Bagas, mantan suaminya. Pria yang meninggalkannya karena mengira ia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dengan Davina. Bagas sedang bekerja sebagai sopir online untuk mendapatkan uang tambahan malam itu. Ia tidak mengenali Alina pada pandangan pertama. Bagaimana mungkin ia mengira wanita anggun yang dikelilingi pengawal di area valet eksklusif ini adalah mantan istrinya yang dulu ia hina? Namun, ketika Alina melangkah maju sedikit, dan cahaya lampu menyorot wajahnya yang tak lekang oleh waktu dan kini lebih berwibawa, Bagas tersentak. Seluruh tubuhnya menegang, seolah ia baru saja melihat hantu yang mengenakan berlian. Kepala Bagas tertunduk, rasa malu dan kehancuran melanda dirinya seperti tsunami. Ia ingin lari, tetapi kakinya terpaku. Alina berdiri diam. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut, marah, atau bahkan kasihan. Ia melihat Bagas bukan sebagai mantan suaminya, melainkan sebagai data yang valid sebuah hipotesis kegagalan yang kini terbukti kebenarannya. Pengawal Alina, menyadari ketegangan yang aneh, bergerak maju,
siap melindungi Alina. Alina mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar pengawal tetap di tempatnya. Ia menatap Bagas dari jarak 5 langkah. Tidak ada cemoohan di matanya, hanya ketenangan absolut. Bagas, suara Alina pelan, tetapi sangat jelas di keheningan garasi itu. Bagas mengangkat wajahnya yang penuh keringat. Alina. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menyakitkan. Aku minta maaf. Aku. Alina memotongnya. Tidak membiarkan kata-kata penyesalan itu merusak momen kemenangannya. Tidak perlu, Bagas. Permintaan maafmu sudah tidak relevan. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Ia berjalan 1 langkah lebih dekat. Bagas gemetar. Aku ingat kau, Davina, dan Ibu Sri pernah mengatakan bahwa aku adalah benalu yang menghambat kemajuanmu. Kalian meyakini bahwa dengan menyingkirkanku, kalian akan mencapai kekayaan sejati. Alina menghela napas, gesturnya profesional, seolah sedang menutup rapat. Aku di sini, katanya sambil merentangkan tangan ke sekeliling, menunjukkan suasana mewah dan pengawal di belakangnya. Aku adalah hasil dari pengkhianatanmu. Kau memberiku kebebasan untuk mencapai ini semua. Dan kau, Alina menunjuk Bagas, adalah hasil dari pilihanmu sendiri. Ia tidak perlu menghina Bagas. Kenyataan bahwa Bagas berdiri di depannya dengan seragam sopir, sementara ia adalah pembicara utama konferensi, sudah menjadi penghinaan yang tak terucapkan. Alina menoleh kepada David. David, tolong tambahkan $1.000 sebagai tip untuk sopir ini. Sebagai kompensasi atas waktu yang dia buang. Tentu, Bu, jawab David cepat, tanpa mempertanyakan. Ia mengeluarkan selembar uang dan memberikannya pada Bagas. Bagas memegang uang itu. Tangannya gemetar. Itu adalah jumlah yang besar. Penghasilan beberapa minggu. Namun, uang itu terasa seperti tamparan paling keras yang pernah ia terima. Itu bukan hadiah. Itu adalah sedekah penutup. Bukti bahwa Alina berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Ambil, kata Alina. Dan sekarang, pergilah. Waktuku terlalu berharga untuk dihabiskan dalam diskusi tentang masa lalu yang sudah selesai. Bagas tidak berani menatapnya lagi. Ia hanya menunduk, menggenggam erat uang itu, dan bergegas kembali ke mobilnya, menghilang ke dalam kegelapan. Ia telah melihatnya. Kemenangan Alina yang absolut dan kejam. Alina tidak melihat kepergian Bagas. Ia sudah memalingkan wajah, mengobrol santai dengan David tentang strategi investasi besok. Bagi Alina, perjumpaan itu hanyalah interaksi singkat dengan masa lalu yang telah ia beli dan kini ia buang. Saat mobil mewahnya melaju keluar dari area valet, meninggalkan Bagas di belakangnya, Alina menyadari makna sejati dari balas dendam elegan. Itu bukan kemarahan atau kebencian. Itu adalah keseimbangan kosmik yang diwujudkan melalui kesuksesannya yang luar biasa. Ia adalah penguasa, dan Bagas hanyalah debu di bawah roda kerajaannya.